Bab 49. Kamu sudah tahu semuanya, Sasi. Sasi mengangguk. Tadi aku mengantar pesanan ke rumah sakit. Kak Rena pingsan, dan dokter mengatakan semua itu padaku. Jelas, Sasi. Ya, Renata memang sedang sakit. Dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi tapi Kak Renata menolak. Karena ia yakin tetap bisa hamil, dan membuat Mas Setia senang. Sela Sasi. Kenapa Kak Renata bisa memilih jalan bodoh itu, Bu? Itu membahayakan dirinya. Sambung Sasi. Menyesalkan sikap Renata. Ibu sudah berulang kali membujuknya, Nak. Tapi Renata tetap pada pilihannya. Ibu Rini memeluk Sasi. Kita tidak memaksanya, Nak, ucapnya lirih. Renata, bagaimana kalau kita adakan syukuran untuk kandunganmu? Usul Ibu Dewi seraya menyantap sarapannya. Syukuran. Renata mengeritkan dahinya. Iya Renata, tidak usah Bu. Benar kata Ibu sayang. Tidak ada salahnya kalau kita mengadakan syukuran. Timpal Setia setuju. Baiklah kalau gitu. Kita adakan syukuran. Tidak ingin membuat keduanya kecewa, Renata pun setuju. Walau hati kecilnya merasa tidak enak, karena syukuran itu tidak akan berarti apa-apa untuknya, yang tidak sedang hamil. 1 minggu kemudian, syukuran itu benar-benar dilaksanakan oleh Setia. Ibu Dewi tampak gitu antusias. Para tamu undangan pun sudah berkumpul siang itu. Sedangkan Ibu Rini yang baru turun dari taksi tampak bingung melihat banyak tamu di kediaman Setia. Sebagai seorang ibu, Ibu Rini tetap merasa khawatir pada keadaan Setia. Ibu Renata tampak terkejut melihat kedatangan ibunya. Buru-buru ia menghampirinya. Ibu, kenapa Ibu tiba-tiba ke sini? Renata, ini sedang ada acara apa? Renata terdiam. Bu Rini, Ibu Dewi yang melihat kedatangan besannya itu pun segera menghampiri Ibu Rini, yang masih tampak bingung berdiri di ambang pintu. Bu Dewi, mereka pun berpelukan. Saya senang sekali Bu Rini bisa hadir di sini, ujar Bu Dewi dengan senyum sumringahnya. Walaupun Setia sudah banyak melakukan kesalahan pada Sasi, Ibu Dewi tetap ingin menjalin hubungan baik pada besannya itu. Kebetulan kami sedang mengadakan syukuran kandungan untuk Renata. Syukuran kandungan. Ibu Rini melirik Renata yang hanya tertunduk. Kembali merasa kecewa melihat Renata yang kini sudah terjebak dengan kebohongannya sendiri. Iya, ayo silakan masuk. Ibu Rini pun masuk, dan mengikuti acara tersebut. Doa dilantunkan untuk sang jabang bayi. Renata hanya terus tertunduk sepanjang acara berlangsung. Ia bahkan tidak berani melihat ibunya sendiri, yang tahu semua kebohongannya. Setelah acara selesai, Ibu Rini pun memutuskan untuk langsung pulang. Hati-hati ya Bu. Renata mengantarnya ke depan gerbang. Renata, Ibu harap kamu bisa segera jujur, sebelum semuanya terlambat. Ibu Rini kembali memperingati, dan berlalu pergi. Renata bergeming. Ia tetap pada pilihannya, tetap ingin berpura-pura hamil, walau ia harus terjebak dengan kebohongannya sendiri. Renata kembali masuk ke dalam, membantu Ibu Dewi membersihkan sisa acara. Renata, kamu tidak usah membantu, istirahat saja, ujar Ibu Dewi pada Renata yang tengah membawa piring kotor ke dapur. Tidak apa-apa Bu. Renata meletakkan piring tersebut di wastafel, berbalik badan hendak mengambil piring kotor lainnya. Namun nahas, sisa air yang berceceran di dapur membuat Renata terpeleset. Pekik Renata, saat tubuhnya jatuh terpeleset. Renata, Ibu Dewi berteriak panik. Setia yang mendengar teriakan Ibu Dewi segera menuju dapur. Renata, Setia yang panik pun segera menghampiri Renata. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanyanya panik. Tidak, aku tidak apa-apa. Renata, bagaimana bisa kamu bilang kamu tidak apa-apa? Kamu jatuh. Kita harus memeriksa kandunganmu ke rumah sakit. Iya sayang. Kita harus memeriksa kandunganmu ke rumah sakit. Setia setuju, masih dengan wajah paniknya. Tidak, sepertinya aku ingin diurut saja nanti. Aku tidak apa-apa. Ya sudah, kalau kamu mau diurut, Ibu kenal tukang pijat untuk ibu hamil. Kita ke sana sekarang, usul Ibu Dewi. Nanti saja Bu, aku tidak apa-apa. Renata berhenti membantah. Setia, ayo cepat bawa dia.
paksa Ibu Dewi. Setia pun segera menggendong Renata keluar rumah. Dengan terburu-buru, Setia segera membawa Renata ke rumah tukang pijat yang diberitahukan Ibu Dewi. "Di sini mah rumahnya?" tanya Setia pada sang ibu yang duduk di kursi belakang. "Iya, di sini." Mereka keluar dari mobil. Rumah sederhana itu tampak sepi. Setia mengucap salam seraya mengetuk pintu beberapa kali. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita tua seraya membuka pintu. "Kalian siapa?" tanyanya. Terlihat bingung. "Makianti, tolong menantu saya. Tadi dia jatuh terpeleset. Ia tidak ingin dibawa ke rumah sakit. Tolong pijat dia, dan cek apa kandungnya baik-baik saja," jelas Ibu Dewi. Wanita itu tersenyum. "Oh gitu." Tatapannya kini beralih pada Renata. "Apa perutmu sakit?" tanyanya dengan nada parau. Renata hanya menggeleng. Wajahnya semakin memias. "Kita pijat di dalam ya." Wanita itu segera menuntun Renata masuk ke kamarnya, dan memintanya untuk berbaring. Sedangkan Ibu Dewi dan Setia menunggu di luar. Wanita tua bernama Yanti itu mengambil minyak, dan membalurkannya pada perut Renata. Ia mengusap dan merabanya pelan. "Kamu tidak hamil." Sedangkan hampir 20 menit Setia dan Ibu Dewi menunggu di luar, sampai wanita itu keluar bersama Renata. "Bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja?" tanya Ibu Dewi yang langsung menghampiri keduanya. "Dia tidak apa-apa. Kandungnya pun baik-baik saja," ujar Makianti. "Syukurlah." Ibu Dewi pun tersenyum lega. Gitu juga dengan Renata. Beruntung tukang pijat itu membantunya untuk tidak berkata yang sebenarnya. Setelahnya mereka pun pulang. "Renata, kamu sekarang harus istirahat ya." Ibu Dewi mengantar Renata ke kamarnya, merebahkannya di ranjang. "Terima kasih ya Mah." Renata tersenyum. Perhatian Ibu Dewi menjadi ketakutan tersendiri baginya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya Ibu Dewi jika kehamilannya hanyalah kebohongan belaka. "Sayang." Setia masuk ke dalam kamar. "Sayang, besok kamu harus ikut denganku," ucapnya menghampiri Renata. "Ikut kemana Mas?" "Besok kita akan kontrol kandunganmu. Aku sudah merekomendasikan dokter kandungan yang bagus untukmu," jelasnya. Antusias. "Dokter kandungan? Aku kan sudah punya dokter kandungan sendiri Mas." "Tidak, ini lebih bagus. Aku ingin yang terbaik untuk calon anakku," jawab Setia, membuat Renata tidak dapat membantah. "Benar kata Setia. Setia pasti sudah mencarikan dokter kandungan terbaik untukmu." Ibu Dewi mendukung. "Baiklah, besok siang setelah aku pulang dari kampus kita langsung ke sana," sambung Setia, lalu keluar dari kamar. "Setia, tunggu," panggil Ibu Dewi menyusul Setia keluar kamar. "Ada apa Mah?" "Setia, apa sebaiknya kamu juga nanti mengajak Sasi untuk periksa kandungan? Ibu selama ini tidak pernah memihak siapapun. Ibu hanya merasa Sasi pun layak mendapat perhatian karena itu anakmu juga," ujar Ibu Dewi merasa Setia hanya mengutamakan Renata. Setia terdiam. "Bu, hubunganku dan Sasi sudah tidak baik lagi. Bahkan untuk sekedar mengajaknya bicara pun Sasi menghindar," jawab Setia. Berlalu pergi. Ibu Dewi menghela nafas. Ia mencoba mengerti bagaimana perasaan Sasi yang sudah terlanjur kecewa. Keesokan harinya, selesai mengajar Setia langsung meninggalkan kampus, mengajak Renata untuk periksa kandungan.